Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan semangat terus untuk belajar fashion ilustrasi. Aku udah bikin beberapa video yang bisa kalian lihat untuk belajar fashion ilustrasi. Ini udah video ke-11 ya, aku share di kelas fashion ilustrasi. Aku bilang aja kelas. Kenapa? Karena kamu mau ikut belajarnya secara continue dan step by step. Ini aku gambar proporsi badan dulu untuk kamu tahu panjangnya paha dan betis itu berapa ya. Karena itu penting banget untuk kita tahu panjangnya paha itu seberapa, panjangnya betis seberapa, dan panjangnya kaki itu berapa ya. Aku gambarin dulu bentuknya supaya kamu tahu part by partnya sehingga kamu tidak salah. Karena kalau salah, sayang banget gambar kamu udah cantik nih bajunya, tiba-tiba kakinya kependekan. Nah itu sayang banget. Makanya itu aku kasih contoh dulu. Ini beberapa stepnya ya, supaya nanti bakal tahu nih, oh panjangnya segini ternyata ya. Gitu. Oke, kita satu bagian badan itu kan dua kotak. Nah itu juga dua kotak setengah ya. Nah itu juga ada bagian yang kedua, bagian paha satu bagian, bagian betis satu bagian, dan kepala satu bagian, kaki satu bagian. Nah kalau kamu belum ngerti, tolong cek di video sebelumnya tentang proporsi 9 kepala. Nah ini semuanya sama bagiannya besarnya. Coba kamu hitung dari dari leher sampai ke V berapa. Nah ini dari V ini, kamu tahu kan tadi dari leher sampai V itu satu bagian, dan dari V sampai ke bawah itu sama dengan satu bagian paha. Jadi kita ambil panjangnya, nah segitu pahanya. Terus paha dengan betis itu sama panjangnya, dan dipotong dengan dengkul nantinya ya. Dan ini aku ambil supaya kamu tahu, oh panjangnya segitu ya dari proporsi awal 9 kepala yang udah kita bikin. Nah ini penting banget untuk kamu tahu supaya kamu proporsinya enak dan pas gitu, tidak meraba-raba. Karena aku sering banget lihat badannya kepanjangan, kakinya kependekan, atau kalau badan lebih pendek daripada kaki itu lebih bagus sih. Tapi kalau udah badannya lebih panjang dari kakinya, sayang banget itu jadi kayak kurang banget ya gitu. Nah ini kalau kamu udah bisa bagi proporsinya dan panjangnya, kamu udah tahu dari mana, kamu jadi lebih enak untuk tahu, oh kakinya panjangnya segitu ya gitu. Jadi lebih proporsional. Oke, untuk panjangnya kaki ya yang pakai sepatu itu adalah, kalau yang pakai high heel sama dengan satu kepala. Jadi panjang kaki itu sama dengan satu kepala. Kalau tidak pakai sepatu, setengah kepala. Oke, jadi kamu praktekin, apalin, nanti lama-lama gampang dan bisa lebih cepat mengetahuinya. Kalau kamu belum tahu juga, coba cek yang sebelah yang aku udah tandain biru-biru part by partnya. Kenapa sih part bagian dalam yang untuk paha itu kan kena ke dalam celana dalamnya tuh, atau Miss V-nya. Nah itu kok bisa masuk ke dalam karena pangkal paha ada di samping-sampingnya celana dalamnya itu. Jadi lingkarannya masuk ke dalam situ. Nah kalau betis full sampai ke dari dengkul sampai ke mata kaki. Jadi panjangnya sama, tiga-tiganya ini part by partnya sama panjangnya, sehingga kamu dapat proporsional. Kalau model yang proporsinya bagus juga, model hidup ya, oh gitu, cewek model itu proporsinya juga sama, 1:2, satu badan dua. Oke, sekarang kamu udah bisa tadi menggambar, aku anggap udah bisa ya. Kalau belum bisa kamu balik lagi, udah gambar kaki yang lurus saja, bentuknya seperti itu. Sekarang kita bikin supaya kaki itu bergerak. Nah panjangnya semana kaki itu kamu udah harus tahu tadi
dari video yang di awal. Nah, sekarang kita bikin lagi kaki yang lurus saja dan dia sedikit terbuka. Aku mau bikin dia bergerak nih. Jadi aku gambarin dulu. Tetap ya, ini karena kita belajar harus pakai kerangka-kerangkanya. Dalam artian garis lurus yang di tengah itu adalah tulangnya. Jadi tulangnya itu yang membuat kaki ini kemana. Dan sendi yang bulat-bulat itu adalah sendi untuk pangkal paha dan sendi lutut. Dan juga nanti kamu akan bisa taruh sendi di mata kakinya supaya bergerak juga itu kakinya, ya. Dan ini untuk pertama sekali kamu harus bikin dulu tulang-tulangnya dulu, baru kamu bisa gerakin. Nah, ini aku kasih garis tengah titik-titik itu tulang tengah ya. Nah, aku geser tulangnya dan akhirnya pinggulnya juga ikut bergeser. Sama lurus ya, tapi miring. Bentuknya sama, tinggal kamu miringin. Kalau kamu nggak bisa, kamu ciplakin aja supaya bentuk seperti itu kamu geser-geser. Nah, ini dengan bergeser, dia akan semuanya bergeser. Tapi kita akan tentuin dulu. Oh, yang satu kakinya diem aja, yang satu lagi bergerak. Nah, jadinya kamu coba lihat. Nah, ini udah miring sebelah, satu lagi aku mau bergerak. Nah, jangan lupa untuk ukur panjang pahanya dengan cara kamu pakai sentian boleh, pakai tangan kamu boleh. Nah, kalau aku ini udah perkiraan ya. Nah, ini mau kemana nih kakinya gitu. Tuh. Oke. Nah, jadi enak kan bergeraknya karena udah tahu mana yang harus digerakin dulu. Oke. Ini aku udah kasih sampel satu, aku mau bikin sampel berikutnya lagi, contoh berikutnya lagi buat kamu. Jangan lupa kamu tetap pakai dasar ya dulu, yaitu tetap pinggul yang masih lurus dulu, nanti baru kamu miringin pinggulnya. Gimana sih cara miringinnya? Ambil garis tengahnya yang kamu miringin, baru bentuk pinggul kembali. Ya, makanya aku ada pakai pensil warna merah karena aku pengen memberitahu kepada kamu ya mana yang mau digerakin. Nah, ini yang kita gerakin berarti tadi kan ke kanan, nih sekarang ke kiri. Panjangnya sama, yaitu pinggulnya dengan lebarnya dengan pinggul yang pakai pensil hitam tadi. Nah, kalau udah pensil merah ini berarti udah bergerak. Ini berlawanan bergeraknya, tetap kasih sendinya. Nah, aku sudah miringin kakinya, yang satu lagi juga aku miringin. Ini aku karena sudah hafal ya, jadi tidak aku ukur lagi. Tapi kalau kamu yang belajar, kamu harus ukur panjangnya biar sama kaki kiri sama kanan, walaupun dia udah bergerak. Karena itu banyak banget yang kurangnya di situ tuh, nggak mau ngukurin panjangnya. Yang kiri itu berapa sih, yang kanan tuh berapa sih, harus panjang sama ya, biar gambarnya lebih profesional. Oke. Nah, kamu bisa tiru juga gambar aku ini kalau kamu mau coba-coba dimanapun kamu berada. Sebagai contoh, siapa tahu dengan ini kamu bisa lebih jago banget untuk menggambar kakinya ya. Oh, by the way, video ini diperuntukkan untuk yang ingin belajar ilustrasi fashion yang memang belum benar-benar sama sekali belum bisa. Kamu bisa belajar dari video aku. Nah, kalau yang udah bisa, mungkin ada yang part-part yang kamu belum bisa, kamu bisa belajar lagi. Tapi kalau kamu belum bisa, kalau udah bisa semua, aku salut sekali. Sukses buat kamu ya. Jadi video ini aku tujukan kepada buat yang memang baru belajar ya. Ini aku bikin contoh berikutnya lagi. Nah, aku bikin contoh beberapa ya supaya kamu bisa lebih praktek lebih banyak. Tetap dengan tarik garis lurus kanan kiri biar sama.
Nah ini aku udah lebih simpel lagi, aku cuma ambil garis tengahnya karena udah tahu kan. Nah ini aku miringin, tetap miringnya sama kayak gambar pertama. Jadi aku miringin, pinggulnya jadi miring juga. Nah ini mau kemana ya kita kakinya? Nah kita pikirin dulu. Oke, aku kasih tanda dulu. Jangan sampai kakinya nanti melayang-layang, itu juga bahaya. Jadi kamu harus pikirin dulu. Nah ini aku pengen bikin menyamping supaya masih tetap berdiri dengan enak. Nah kamu harus bikin tulang-tulangnya dulu kayak aku ini, jadi kamu jadi apal nantinya. Oh kesini ya larinya, oh gitu ya. Dan ada juga sampel kalau kamu mau bikin juga, kamu bisa cek-cek di Pinterest misalnya model, terus kamu kasih tulang, terus kamu bikin deh kakinya. Nah yang biasanya paling susah tuh bikin lengkung untuk betisnya. Nah itu sebenarnya bikin kayak huruf tanda seru yang di bold ya, tanda seru, huruf tanda seru itu kalau di bold pasti dia membulat di atasnya baru mengecil di bawah. Nah seperti itu. Atau sama dengan lengan bawah juga sama seperti itu. Oke, kamu bisa praktekin yang ini. Ini aku udah bikin sampel lagi. Nah ini lebih elegan pose-nya. Aku selesaiin dulu ya biar kamu tahu nih tulang-tulangnya ada di mana. Alright. Nah, aku bikin sampel berikutnya lagi ya. Ini banyak kali ini video ini aku bikin sampel karena biar kamu lebih mudah dan lebih dapat contohnya ya. Tapi ini udah miring duluan. Jadi kamu udah tidak ada patokan lagi. Tapi kalau kamu belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa, kamu praktekin yang di awal aja tadi. Oke. Iya. Nah, lama-lama nanti kamu bisa juga membayangkan kaki yang di sini, di sini. Karena udah sering banget memperhatikan dan sudah terbiasa. Jadi kamu udah tahu. Nah, itu juga harus sama walaupun dia miring. Jadi harus ketemu, walaupun miring dia harus ketemu. Ya, baik, kita akan mencoba berikutnya. Ini kaki udah, sekarang paha dan betis udah. Sekarang kita coba bikin praktekin sepatu dan kaki yang tidak pakai sepatu. Gimana? Kita coba ya. Oke, next. Sudah ready kamu untuk mau bikin kaki? Ya, ini telapak kaki aku bikin. Nah, cara ngegambarnya gampang banget. Kamu bikin dulu persegi panjang, terus kamu bikin dulu segitiga. Tambahin segitiga. Nah ini udah jadi kayak siku-siku. Baru langsung bentuk telapak kakinya. Nah, aku pakai pulpen langsung ya. Kamu lengkungin belakang, terus yang di depan jangan lupa untuk dikasih lengkungan untuk jempol, terus lengkungan dulu untuk telapak kakinya sedikit. Nah langsung kasih mata kaki. Udah jadi kan? Kamu bisa coba ini kalau kaki yang tampak samping, tidak pakai sepatu atau pakai sendal. Ini bagus banget untuk kamu taruh pakai sendal gitu. Nah yang kedua sama, kamu bikin dulu persegi panjang. Itu untuk apa sih persegi panjang itu? Itu adalah betisnya, betis bawahnya ya. Ini bikin dulu juga kotak, terus segitiga, langsung kasih di mata kakinya, dan kamu langsung kasih jempol-jempolnya. Nah dihitungin dulu ya jempolnya ada berapa, jangan kebanyakan. Jempol jari-jarinya ada berapa. Dah biar langsing kamu kecilin dulu. Oke, dapat ya. Aku akan bikin sampel nih banyak nih, beberapa ya, supaya kamu tahu tekniknya. Selamat mencoba.
aku tidak temenin lagi di video berikutnya, kasih voice over seperti ini. Kamu coba sendiri, kamu praktekin, sudah sangat jelas yang aku gambar. Kamu coba-coba sendiri saja dulu. Semoga berhasil. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video aku ini. Bantu share ya, karena biar yang lain juga belajar, karena ini belajar free. Semoga kamu membawa berkah buat kita semua. Sukses selalu buat kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. She's waiting.